sahabat, rekan, dan teman-teman seiman dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di dalam Revive Your Soul. Dan hari ini saya akan membacakan satu kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-13. Berbunyi demikian: tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tema khotbah saya, pengorbananmu sempurna. Menarik untuk kita telaah, kita teliti, dan kita belajar bersama. Alkitab dengan gamblang mencatat bahwa tidak ada kasih yang lebih besar yang daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Saya mungkin bisa menolong orang lain, saudara pun bisa menolong saudara yang lain, tetapi sangatlah sulit atau jarang sekali, bahkan tidak ada seorang yang berani berkorban memberikan nyawanya bagi saudara, bagi sahabat, bagi teman-temannya. Tetapi Alkitab mencatat bahwa kita membahas tentang pengorbanan yang sempurna. Itulah yang diberikan oleh Yesus yang kita miliki, Tuhan yang kita percayai, bahwa Dia memberikan pengorbanan yang sempurna bagi hidup kita. Memberikan pengorbanan yang sempurna, bukti nyata bahwa Dia telah mati di kayu salib dan Dia telah memberikan kita kemenangan yang luar biasa. Mengapa pengorbanan sempurna? Kita memahami bersama bagian yang pertama, bahwa melalui kematiannya, berkorban, di sana kita mendapatkan kehidupan. Ketika Dia berkorban lewat kematian di bukit Golgota di atas kayu salib itu, maka kita mendapatkan kehidupan. Karena yang memberikan kita kehidupan bukanlah sesama kita. Dokter terbatas, seluruh peralatan dokter pun terbatas, peralatan rumah sakit terbatas. Kita tidak mampu menambah sehasta saja usia umur kita. Tapi Tuhan berkata, lewat kematiannya, maka kita mendapatkan kehidupan yang luar biasa. 1 Korintus pasal 15 ayat 21 berkata, sebab sama seperti maut datang karena satu orang berdosa, Adam, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia memberikan kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Harusnya kita mati, harusnya kita tersalibkan, harusnya kita yang menanggung segala dosa kita. Tapi Dia, Kristus, datang menebus, menyelamatkan. Dengan kesempurnaannya Dia rela berikan hidupnya, Dia rela berikan nyawanya, menebus saya dan saudara, dan akhirnya kita mendapatkan kehidupan. Alkitab mencatat bahwa ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Yesus mati dan bangkit memberikan kita hidup yang baru, pengharapan yang baru, sehingga kita bisa berkata, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sehingga kalau saya katakan poin pertama ini, bahwa lewat kematian maka ada kehidupan, dan itulah pengorbanan yang sempurna yang Tuhan beri. Yang kedua, pengorbanan yang sempurna, ada pengampunan lewat kepedihan yang Dia alami. Dimulai dari Taman Getsemani, berdoa, dan akhirnya peluhnya bagaikan meneteskan bagaikan darah. Kemudian berjalan melalui Via Dolorosa. Dia melewati jalan penderitaan dalam kepedihan itu. Dipaku tangannya, dipaku kakinya, kepalanya dimautai duri, lambungnya ditusuk. Bahkan ketika Dia merasakan bahwa aku haus, orang memberikan Dia anggur yang asam. Ini kepedihan demi kepedihan yang Dia jalani. Tapi itu kita bisa berkata demikian, bahwa kalau Tuhan lakukan itu dengan kepedihan, karena Dia mau supaya kita mendapatkan pengampunan. Tidak ada jalan pengampunan selain melalui korban Yesus Kristus. Dia mengampuni kita seutuhnya, dan Dia berikan kita kehidupan yang semakin baik. Sehingga kalau seseorang berkata, di samping Yesus berkata, kalau engkau di Firdaus, ingatlah akan aku. Maka Tuhan berkata, hari ini juga engkau telah bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Berarti mendapatkan pengampunan dan tidak layak untuk mendapatkan hukuman, tapi layak mendapatkan kehidupan yang kekal, layak mendapatkan surga, layak mendapatkan janji-janji Tuhan. Sehingga kalau kita berbuat dosa, ada pengampunan yang luar biasa dari Tuhan.
Karena dengan kepedihan yang dialami, kita mendapatkan pengampunan, dan akhirnya bukan hukuman yang kita akan alami, tapi kehidupan yang kekal yang akan kita rasakan. Yang ketiga, melalui penderitaannya, maka di sanalah terbangun keselamatan. Melalui penderitaan kita mendapatkan anugerah yang besar, mendapatkan keselamatan yang gratis nilainya, yang tidak perlu kita bayar dengan harga yang mahal, karena kita tidak mampu untuk membayar keselamatan itu walaupun kita punya uang yang berlimpah-limpah. Karena keselamatan itu gratis Tuhan beri, karena Tuhan mengerti manusia tidak mampu membeli keselamatan. Siapapun kita yang mendengarkan ini, saudara tidak mampu membeli keselamatan dengan uangmu, dengan hartamu. Oleh karena kita tidak mampu, Dia memberikan kita secara cuma-cuma, secara gratis, sola gratia. Dia berikan kepada kita, dan ketika kita mendapatkan keselamatan lewat penderitaannya, maka kita dilahirkan kembali. Kita memiliki sifat yang baru dan dibebaskan dari belenggu perbudakan dosa yang menghimpit kita, yang membelenggu kita, sehingga kita tidak bisa bebas lagi untuk berkata, aku telah menang, aku telah dibebaskan karena Tuhan, karena Tuhan. Tapi kalau kita hidup dan kita merasakan hari ini bahwa saya dan saudara diselamatkan oleh Allah, kita akan berkata, aku menang, victorious, aku telah berkemenangan karena Tuhan bersama dengan kita. Jadi pengorbanannya sempurna itu Dia curahkan bagi saya dan saudara, supaya saya dan saudara pun boleh mendapatkan pengampunan, mendapatkan keselamatan, dan kita boleh mendapatkan kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Maukah engkau hidup bebas dari dosa? Maukah engkau hidup untuk masuk dalam kehidupan yang baru, surga kekal selamanya? Maukah engkau dilepaskan dari dosamu? Percayalah kepada Tuhan bahwa pengorbanannya sempurna bagi saya dan saudara dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.